Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin kata itu yang patut kita ucapkan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, ya, disertai dengan turunnya hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Maka kita berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan hingga detik ini. Terlebih nikmat hidayah yang dengannya kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita, ya, untuk menuju salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempelajari syariat agama kita, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya bukan hidayah, ya mungkin kita seperti hewan hidup kita. Kalau bukan karena hidayah, mungkin kita, ya, tidak akan duduk di majelis-majelis ilmu. Namun, ya, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita dapat berkumpul di sore hari ini, ya, dalam rangka untuk melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai, yang sudah kita lalui, yaitu membacakan dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab hadis yang ditulis dan dikumpulkan oleh Al-Imam, ya, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas hadis keberapa Bapak? 16, ya. Hadis tentang larangan apa? Bukan marah, ya, larangan untuk, ya, terjerumus kepada marah, ya, atau lebih kepada kita menahan amarah, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Dan beliau mengulang-ulang ini sebanyak 3 kali. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan bahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini yaitu sebuah hadis yang agung, ya, hadis tentang pokok-pokok, ya, dalam agama kita, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la. Silakan dibaca hadisnya. Allah. الذي يعلى السداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم سفرته فليرح ذبيحته. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik.
dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta membuat hewan sembelihan yang merasa nyaman. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, jazakallahu khairan ya kepada Pak Ahmad yang sudah membacakan hadisnya. Jadi hadis yang ke-17 ini Bapak Ibu sekalian, ya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la. Ini Abu Ya'la itu kunyah ya. Abu Ya'la. Ya, kemudian nama beliau adalah Shaddad. Nama beliau Shaddad dan ayah beliau namanya Aus. Ya, Al-Khazraj Al-Ansari. Ya. Jadi itulah nama beliau. Jadi Abu Ya'la Shaddad ibn Aus Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi kalau kita tahu berarti hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan insyaallah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh tadi sahabat yang berkunyah Abu Ya'la. Dan beliau itu ya ayah beliau Aus dan beliau Al-Khazraj. Khazraj itu apa? Salah satu kabilah di kota Madinah. Ada Aus, ada Khazraj. Ya. Nah, beliau juga Al-Ansari. Al-Ansari itu berarti berasal dari kota Madinah. Ya, beliau namanya Al-Ansari. Beliau adalah salah sahabat ulamanya sahabat juga. Yang mana beliau orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal, ibadah. Ya, artinya jemaah kalau sudah orang bisa mengumpulkan antara ilmu dan amal, berarti orang ini sudah benar-benar berusaha memaksimalkan menjalani syariat. Bukan hanya berilmu saja, tapi beramal. Atau bukan cuma beramal sibuk tapi tanpa ilmu, ini juga keliru. Ya. Kita selaku seorang muslim berbeda dengan orang Yahudi dan Nasara. Ya, orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu tanpa amal. Orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Sementara kita seorang muslim berusaha menggabungkan dua konsep apa? Ilmiah dan amaliyah. Berilmu dan beramal. Itulah yang seharusnya ya kita berusaha untuk jalani. Ya walaupun ilmu kita sedikit, iya, ilmu kita sedikit, maka yang sedikit itulah yang penting untuk kita amalkan. Sebelum ilmu kita banyak, otomatis tuntutan amalnya lebih banyak. Lebih baik sedikit ilmu bertambah amal. Tambah lagi ilmu, bertambah lagi amal. Ya, daripada mungkin ada orang banyak ilmunya tapi nggak terlihat darinya apa? Amal. Maka itu pertanda ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu tanpa amal berarti sebuah indikator ilmunya nggak bermanfaat. Ya, sementara ilmu itu menuntut dan menuntun seseorang untuk beramal. Nah, beliau adalah salah satu sahabat yang berusaha mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dan beliau dikenal sebagai ulama ya dan fuqahanya para sahabat. Yaitu ya Shaddad ibn Aus. Bahkan beliau pernah juga ya dipilih oleh Umar bin Khattab. Dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini Shaddad ibn Aus itu pernah dipilih oleh Umar sebagai bupati di sebuah kota di Syam. Ya, emang dulu begitu. Jadi para sahabat itu disebar. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam. Banyak para sahabat itu diutus oleh Nabi, diutus oleh Umar ya untuk berdakwah di sana. Dijadikan sebagai bupatinya, dijadikan sebagai ya, pimpinannya di sana. Nah, itu ya salah satunya adalah beliau di Syam. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba. Apa artinya kataba? Ya, kataba jemaah itu artinya mewajibkan. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kata kataba itu artinya menulis, ya kan? Kataba yaktubu. Ya, sebagaimana kalau kita membahas tentang apa? Takdir, ya. Di antara rukun beriman kepada qada dan qadar itu ada yang namanya apa? Al-kitabah. Ya, menulis di situ Allah menulis semua amalan manusia sampai hari kiamat. Ya, itu namanya kitabah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini innallaha katabal ihsan artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Karena kataba bisa bermakna wajib. Ya, sebagaimana ayat tentang kewajiban puasa. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata kutiba itu berasal dari kata kataba. Kemudian dimajhulkan menjadi kutiba. Ya, artinya mewajibkan gitu. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, kata-kata dalam hadis ini artinya mewajibkan, sebuah kewajiban syar'i. Kewajiban dalam agama kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam atau kepada segala sesuatu. Ya, Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kita jemaah, kita enggak hanya diperintahkan berbuat baik dari satu sisi saja, apa? Hablum minallahnya saja. Ya, kita hanya bagus dari sisi ibadah kepada Allah. Tapi ternyata akhlaknya sama manusia enggak baik. Ya. Maka ini pun ya keliru. Atau ada orang baik sama manusia, baik sama hablum minannas, tapi nggak bagus hablum minallahnya. Ini pun nggak baik juga. Ya, tentunya harus ya, ada kedua-duanya berusaha untuk ya berbuat baik, berusaha untuk melakukan segala sesuatu, berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, dan terutama ini dalam ibadah ataupun dalam muamalah. Ya, baik muamalah dengan manusia tentunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya. Nah, di sini contoh berbuat baik tentunya Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh cara berbuat baik di sini. Ya, di antaranya adalah cara memperbaiki caranya. Di sini yang dimaksud adalah cara. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, artinya memperbaiki cara di sini maknanya. Cara. Ya, yang pertama ya kita ketahui yang namanya ibadah Bapak Ibu sekalian. Tentunya kalau kita ingin dikatakan ibadah kita baik, ibadah kita sempurna dan diterima, itu kalau terpenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlas dan mutaba'ah, itu kan? Syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Artinya ikhlas karena Allah dan mutaba'ah artinya berusaha untuk apa? Melakukan syariat ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ya, itulah di kategori ibadah itu baik. Ya, enggak hanya sebatas ikhlas, tapi tata caranya bid'ah. Ada orang ikhlas jemaah, ada orang ikhlas zikir 1000 kali. Orang ikhlas ya melakukan ibadah-ibadah ikhlas, tapi ternyata ibadah itu enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita katakan ibadah itu sia-sia. Ya, karena dia sudah merubah syariat. Ya.
Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah memperbaiki cara. Di antaranya adalah fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Apabila kalian membunuh, perbaikilah tata cara membunuhnya. Ya, jamaah berarti disuruh apa? Memperbaiki tata cara membunuh. Ya, dalam Islam diajarkan. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk memperbaiki tata cara ibadah kita, tata cara muamalah kita, tata cara kita bergaul dengan manusia. Yang dibahas dalam hadis ini. Dan juga bagaimana cara memperbaiki membunuh. Ya. Membunuh apa saja? Membunuh manusia. Iya. Contoh ketika dalam peperangan. Ya. Ini hadis ini jemaah menunjukkan akan Islam mengatur sampai sedemikian rupa, sampai pun di medan perang yang orang kalau udah perang kan udah macam-macam ya. Bayangkan aja kalau kita disuruh nih perang oleh pemimpin kita melawan orang-orang kafir. Pasti kan macam-macam caranya kan. Gimana yang penting nggak mati duluan lah gitu ya. Tapi ternyata agama kita mengajarkan tata cara membunuh. Kalau membunuh, bunuh dengan tata cara yang baik. Jangan dulu musuh dicungkil matanya, dipiris dulu kupingnya, disayat-sayat dulu kulitnya. Tidak. Dipotong kemaluannya, dikuliti. Nah, tidak sedemikian. Kita diperintah untuk membunuh, iya, ketika perang. Tapi perbaiki tata cara membunuhnya. Bunuh dengan cara bunuh yang sekaligus mati. Enggak usah yang menyakiti. Ya, tidak usah yang menyakiti. Karena ya dalam hadis ini mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kalian membunuh, perbaikilah tata cara membunuh kalian. Ya. Ya itulah, padahal yang namanya membunuh, tentunya orang kalau sudah membunuh, ya sudah, ya dia akan berusaha gimana caranya mati, membunuh orang, ya, atau bahkan kalau sudah mati, ya sudah, ya, nggak diapa-apain lagi, gitu. Tapi meskipun demikian, ya, agama Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan kita adab bagaimana tata cara membunuh orang-orang yang berhak dibunuh tentunya, ya. Bukan membunuh, mohon maaf, maling, curanmor, orang maling motor, waduh, dibunuhnya ngeri, ya, sampai diikat di motor, diseret, diarak, habis itu dibakar, subhanallah, ya, ini tentu tidak sesuai dengan, ya, tuntunan agama kita, ya, tidak sesuai. Namun yaitu membunuh orang yang berhak dibunuh seperti yang sudah kita pelajari di hadis-hadis yang sebelumnya, ya, membunuh apa yang diperbolehkan untuk dibunuh, ya, seperti kemarin kita bahas apa orang yang berzina yang sudah menikah kan dibunuh dengan cara dirajam, ya. Kemudian siapa lagi, orang yang qisas, orang yang membunuh dengan sengaja, maka dibunuh juga, diqisas. Tapi membunuhnya langsung dengan cara dipenggal, ya. Dan juga apalagi satu lagi, orang yang meninggalkan agama Islam atau apa? Murtad. Nah, itu yang sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, ya. Maka kita perlu diketahui di sini orang yang membunuh di medan perang, ya, tentunya dia juga harus tahu bagaimana tata cara membunuh, ya, orang yang berhak untuk dibunuh. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam medan pertempuran adalah dilarang membunuh bayi. Ya, ketika perang yang lawan orang kafir, bayi-bayi itu nggak usah dibunuh. Terus dilarang membunuh anak-anak. Kemudian dilarang membunuh wanita. Dan dilarang membunuh orang-orang tua renta. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim,
Fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wasibyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari membunuh wanita dan anak-anak. Ini dilarang. Ya, dilarang untuk dibunuh. Mereka tentunya nggak ikut perang. Maka kita dilarang untuk membunuh mereka. Ya, maka Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini ya disebutkan bahwasanya para ulama sepakat untuk mengamalkan hadis ini dan mereka juga sepakat atas haramnya membunuh wanita dan anak-anak selagi mereka tidak ikut membunuh atau memang ikut berperang. Tidak ikut berperang. Ya. Jadi pada hukum asalnya memang mereka nggak boleh dibunuh. Ya, mereka tidak boleh dibunuh kecuali mereka memang ikut anak-anak yang memang dilatih untuk berperang. Mungkin ada mereka orang-orang kafir, anak-anak kecil ini diikut suruh perang gitu kan. Ya, kalau seperti itu berarti berbeda. Namun hukum asalnya apa? Anak kecil itu tidak boleh dibunuh. Tapi kalau misalkan mereka diperintahkan untuk nyiapin peluru misalkan atau nyiapin bom, ya berarti boleh dibunuh. Ini tapi hukum asal. Tapi kalau sudah mereka sudah terlatih untuk ikut perang, ya maka boleh, ya boleh dibunuh. Ya, jika demikian. Ya begitu juga kalau misalkan wanita, ya wanita yang ikut berperang juga, ya mereka dilatih. Misalkan para wanita dan anak itu walaupun tidak ikut walaupun mereka hukum asalnya tidak boleh dibunuh, tapi mereka ikut serta, ya maka mereka ya boleh dibunuh, ya kalau memang hal demikian. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga untuk para wali, para kerabat yang memiliki hak untuk melakukan qisas. Ya, artinya orang yang misalkan ada orang tuanya dibunuh. Kemudian keluarganya, ya, kerabatnya korban itu menuntut untuk ditegakkan qisas. Ya. Maka tentunya mereka tidak boleh sembarangan membunuh. Nggak boleh, oh dia bunuh bapak saya bunuh lagi, qisas. Ya nggak seperti itu gitu aturannya. Nggak sembarangan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-33, "Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatli innama kana mansura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terbunuh secara zalim, jadi ada orang terbunuh secara zalim, maka kami telah menjadikan ya kuasa untuk walinya. Artinya mereka hendaklah walinya itu tidak berlebihan dalam membunuh. Sesungguhnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya jadi tidak boleh berlebihan dalam membunuh. Ya. Misalnya membunuh orang yang tidak membunuh. Kan nggak boleh. Dalam agama kita kalau ada orang yang membunuh orang lain dilakukan dengan tanpa disengaja. Kita sudah bahas ya. Kan ada pembunuhan itu ada 3 ya. Apa yang masih ingat ya? Lupa. Membunuh dengan sengaja. Membunuh seperti disengaja. Membunuh tidak sengaja. Kan hukumnya beda-beda. Ya, maka hukumnya berbeda-beda. Yang di qisas itu adalah hukuman yang orang membunuh dengan sengaja. Ya. Maka kalau ada orang yang membunuh tidak disengaja, maka orang yang membunuh ya orang yang membunuh tidak berhak untuk dibunuh lagi kalau tidak disengaja. Tapi kalau yang sengaja boleh dibunuh. Ya. Dan tentunya saya sampaikan waktu itu yang membunuh ini tentunya adalah pihak waliul amr, pemimpin. Sekarang kalau misalkan di negara kita tidak ditegakkan hukum qisas, ya tidak, maka kita nggak boleh sembarangan menegakkan qisas. Ya, dengan dalih ini kan syariat kita,
gitu. Syariat kita. Maka kita harus tegakkan. Nah, masalahnya, ya ini masalahnya apa? Ya, di negara kita tidak diterapkan hukum qisas. Ya, jadi ya biarkanlah mereka para pemerintah, ya, para penguasa yang menindaklanjuti kasus-kasus pembunuhan. Namun secara hati kecil kita mengingkari. Seharusnya hukum yang lebih adil, hukum yang lebih maslahat itu adalah hukum yang Allah turunkan, ya, yang membuat jerah. Makanya Allah berfirman apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kata Allah apa? Dan pada kisos, walakum fil qisas, ya, ada kehidupan di dalam kisos itu, kata Allah, ada kehidupan, ya, ada kehidupan. Tapi apa kata Allah? Ya ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Gimana coba memahami ayat ini? Dalam kisos ada kehidupan. Yang ada kalau dibunuh adanya kematian, bukan ada kehidupan. Tapi Allah mengatakan demikian. Ya, dalam kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Artinya, orang kalau berpikir dia kalau membunuh orang bakal dikisos, kira-kira dia berpikir enggak untuk membunuh? Pikir-pikir lagi dia. Kalau saya membunuh, saya mati juga. Akhirnya apa? Gak jadi dia bunuh. Ya, gak jadi dia bunuh, kenapa? Ya karena dia takut mati juga. Ya. Nah, maka dalam masalah ini jangan, ya, berlebih-lebihan dalam membunuh, ya. Tidak boleh waliul amr atau wali yang dibunuh berlebihan dalam membalas seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah dahulu. Kalau misalkan ada seorang kepala suku dulu itu di zaman jahiliyah, kalau ada seorang kepala suku yang terbunuh, sedangkan yang membunuhnya adalah orang biasa dari kabilah lain, misalkan kabilah ini ketuanya, pimpinannya dibunuh, tapi yang membunuhnya dari kabilah lain, tapi yang membunuh orang biasa, ya, orang biasa. Maka ketika si pembunuh ini akan dibunuh, kabilah yang kepala sukunya terbunuh tadi, mereka akan protes. Mereka mengatakan ini hanya rakyat jelata yang terbunuh dari kami, kepala suku kami. Maka tidak adil, tidak seimbang. Maka ya kami menuntut kepala suku kalian untuk dibunuh. Dulu begitu. Kira-kira adil nggak jemaah? Adil ya? Ya rugi kepala sukunya lah. Saya nggak ngapa-ngapain, kok saya disuruh dibunuh. Nah dulu di zaman jahiliyah begitu. Jadi kalau kepala sukunya terbunuh oleh orang rakyat jelata, terus dia dibunuh juga, dia nggak mau. Karena ini nggak seimbang. Ini rakyat, ini yang dibunuh kepala suku. Maka dia akan menuntut kami meminta kepala sukunya untuk dibunuh juga. Itu dulu dalam zaman jahiliyah tentunya, ya. Dan kalau ada yang seperti itu, ya berarti dia masih keterbelakangan, ya. Dia sama seperti orang jahiliyah dahulu. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama hadis ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, di antaranya adalah memperbaiki tata cara membunuh. Ya, nggak boleh membunuh dengan berlebih-lebihan. Ya, seperti orang-orang kafir lah. Orang-orang kafir itu mereka bengis kalau bunuh orang-orang Islam. Ya kan? Kita melihat fenomena di mana? Di Gaza. Kita lihat di Myanmar. Ya, kita lihat di mana lagi? Yang bunuh kaum muslimin? Swedia. Di Sudan ini kan sesama muslim, perang sesama muslim di Sudan. Tapi kita lihat orang kafir kalau membunuh orang muslim, itu subhanallah, mereka benar-benar keji kalau membunuh itu. Ya, kalau ada perempuan pun sebelum dibunuh diperkosa dulu. Ya, orang muslim tidak demikian. Justru wanita-wanita itu akan jadi apa? Budak. Ya, akan boleh dinikmati nanti kalau sudah dibagikan.
Kalau mereka enggak, kaum muslimin lagi di masjid, ingat ketika salat ya, dibombardir atau ditembak semua yang ada di masjid. Seperti itu mereka. Ya, masuk ke pemukiman-pemukiman, mereka membunuh orang-orang yang tak berdaya. Subhanallah. Ya, itulah mereka. Ya, namun kita tidak demikian. Nah, jemaah rahimani wa rahimahu. Yang kedua, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kalian hendak menyembelih, maka perbaikilah tata cara menyembelih kalian. Ya, ini penting kita, terutama kalau kita nyembelih mungkin ketika Idul Adha saja. Kecuali di sini ada tukang pot, tukang akikah mungkin, ada tukang apalagi masak gitu ya, yang biasa menyembelih, kerjaannya nyembelih hewan. Ya ini perlu diperhatikan gitu ya. Ya, perlu diperhatikan bagaimana seharusnya ya kita merenungi hadis Nabi SAW. Apabila kalian hendak menyembelih, maka perbaikilah tata cara menyembelih kalian. Ya, dilihat dari sisi keadaan, dari sisi cara. Inilah termasuk tata cara adab kita menyembelih. Makanya penting ya menyembelih itu ya untuk menajamkan, wal yuhidda ahadukum syafratahu, apa, hendaklah salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya. Fal yuhidda, suruh ditajamkan dulu. Ini menunjukkan nggak boleh kita menyembelih pisaunya tumpul, pisaunya berkarat, ya jangan, jemaah, menyakitkan. Ya, tapi apakah semua harus disembelih ya, Pak? Apakah semua harus disembelih kalau kita nyembelih? Iya, kalau misalkan itu sapi, kambing, ayam, iya. Tapi kalau ikan nggak perlu. Masa beli ikan lele disembelih satu-satu, kan repot. Ya, kalau ikan itu kan bangkainya saja halal dimakan. Gimana makan ikan masih hidup? Ya digetok aja Bu kalau ikan. Ya, boleh karena ikan itu kan bangkainya saja halal. Ya, jangan digoreng lagi hidup-hidup. Kalian lihat tuh, biasa orang-orang Thailand, orang-orang Cina. Saya lihat video-video mereka itu makan hewan itu masih hidup-hidup. Apa biasanya lihat? Udang. Udang itu mereka, atau cumi. Cumi mereka dicelupkan ke kayak sambal gitu ya. Sambal masih hidup-hidup, iya, kepedesan gitu ya. Habis itu dia makan. Yang kayak gitu nggak boleh. Kenapa? Masih hidup, dan kedua menyiksa. Ya, menyiksa. Tidak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, masih hidup, biarkan mati dulu saja. Karena itu nanti ya terhitung menyiksa. Ya, ikan dimasukkan ke dalam apa? Minyak panas. Kan lele masih hidup nih, belum diapa-apain, belum digetok, belum diapa, langsung masukin bluk. Ya, dia mungkin berenang-berenang di mana? Di minyak panas. Ini tentu menyakitkan. Ya. Nah, itu menyiksa. Menyiksa. Kalau mau dibunuh dulu aja. Dibunuh dulu. Kan ini kita lagi bahas tentang bab bagaimana cara mengasih sayang. Berusaha untuk, Allah nggak mengatakan berbuat baik sama manusia saja, tapi apa? Berbuat baik kepada segala sesuatu. Artinya apa saja, mau dia hewan, mau tumbuhan, ya. Jadi kalau mau membunuh, dibunuh dulu aja. Misalkan belut ya, belut, ya dibunuh saja dulu. Jangan langsung dimasukkan ke ember, ditaruh garam gitu kan. Oh, mereka kan kepanasan, gitu kan. Katanya untuk apa, ngilangin lendirnya gitu kan biasanya. Ya kenapa nggak nunggu mati dulu aja? Mungkin kita sembelih,
atau mungkin kita getok kepalanya kayak lele, itu kan susah. Lele itu kalau disembelih masih hidup, dia masih gerak-gerak. Tapi kalau dipukul kepalanya pakai batu atau pakai kayu, itu bisa lebih cepat ya membunuh. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Betul. Betul. Ini nggak masalah. Karena hukum asalnya mereka itu apa namanya? Yang paling cepat membunuh itu paling baik. Sekarang bagaimana kalau menyembelih sapi di RPH? Ya kan? Ada yang di RPH itu yang kayak ditembak dulu kepalanya. Saya kira dulu itu membunuh dengan cara itu, ternyata enggak. Itu cuma ditembak kepalanya supaya dia itu pingsan. Setelah itu disembelih. Ya, saya kira dibunuhnya dengan cara ditembak, enggak. Itu dipingsankan dulu sebenarnya. Ya, karena RPH itu kebanyakan sapinya sapi liar, bukan sapi-sapi ternak. Ya, jadi kalau misalkan mereka mau disembelih itu susah. Karena mereka kalau dikeluarin dari kandang, sudah mereka ngamuk. Jadi mereka tuh di tempat-tempat seperti itu langsung dibius dulu, setelah itu disembelih. Kalau memang kondisinya demikian, maka tidak mengapa. Tapi itu termasuk menyakiti masalahnya. Ya, namun ditimbang mudaratnya, mana nih? Kalau sapi ini dilepas, bisa ngerusak. Dia bisa ngamuk kemana-mana. Ya, maka tidak mengapa, karena mudaratnya lebih besar. Ditimbang lagi ada kaidah, apabila berbenturan antara dua kemudaratan, maka diambil mudarat yang paling ringan. Ya, ambil mudarat yang paling ringan. Beda halnya kalau sapi-sapi yang memang diternak, dia nggak liar. Jadi kalau mau disembelih pun tinggal diikat kakinya gampang. Ya. Nah, tapi ada pun yang lainnya, insya Allah selain sapi, selain ya yang berontak itu ya sapi. Maka ya disuruh untuk menajamkan pisau wal yurih dzabihatahu, dan ya apa kata Nabi SAW, ya berbuat baiklah, untuk berbuat baik ketika menyembelih. Suruh apa? Dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Wal yurih, ini maknanya ditenangkan, ya disayang, dielus-elus mungkin, atau maksud daripada hadis ini ya kita memperlakukan apa namanya hewan yang akan disembelih itu ya dengan cara jangan diperlihatkan dia apa, memperlihatkan temannya disembelih di hadapan dia. Ini menyakitkan. Atau sengaja ngasah pisau di depan kambing gitu. Ini juga menyakitkan. Ya, nah, jadi perintah Ibnu Rajab mengatakan di sini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa hadzal hadits yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in min al-a'mal. Hadis ini menunjukkan ya atas wajibnya berbuat baik kepada segala sesuatu dari amalan-amalan. Lakin ihsan kulli syai'in bihasbihi. Akan tetapi berbuat ihsan kepada segala sesuatu tentu bihasbihi. Ya dengan apa namanya sewajarnya. Ya dengan kadarnya. Ya. Ya berbuat baik tentu kan ukurannya seperti apa, ya kan? Tentu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kadarnya, ya. Baik. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya tadi al-kitlah wa dzibhah bil kasri, al-kitlah wa dzibhah bil kasri, maksudnya kata al-kitlah fa idza qataltum fa ahsinul kitlah, dan fa'idha dzabahtum fa'ahsinu dzibha, itu menunjukkan hay'ah, tata cara. Ya, maknanya ahsinu hay'ata dzabhi wa ahsinu hay'atal qatli. Perbaikilah tata cara membunuh kalian dan perbaikilah tata cara menyembelih kalian. Ya, ini menunjukkan atas apa? Wujubul isra'i fil izhaqin nufus. Maksudnya hadis ini adalah perintah untuk segera menghilangkan nyawanya. Itu. Hadis ini menunjukkan
yang terbaik menyembelih atau membunuh adalah yang tercepat. Itu ya, Mas. Berarti makin cepat membunuh, makin bagus. Gitu. Ya, itu perintahnya. Allati yubahu izhaquha ala ashalil wujuh. Ya, dengan cara yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa yang dari sisi yang termudah. Udah mudah, cepat. Berarti kan tadi lele dibunuh lebih cepat diapain? Ya digetok. Kalau disembelih malah nyakitin. Gitu. Berarti cari ya untuk menyembelih. Sekarang membunuh nyamuk dengan cara apa? Pakai raket nyamuk gitu ya. Boleh tidak? Apakah membunuh nyamuk dengan raket nyamuk itu termasuk membakar? Termasuk tidak? Kan kita dilarang membunuh apapun dengan cara dibakar, itu dilarang. Nah, apakah pakai raket nyamuk itu termasuk membunuh nyamuk dengan cara dibakar? Allahu a'lam, ana mengatakan ini tidak. Beda. Ya. Sekarang raket nyamuk itu keluar api apa enggak? Bisa nggak menciptakan api dari raket nyamuk? Kira-kira. Udah coba belum, Pak? Mungkin ditempelkan kertas, kira-kira kebakar nggak kertas itu? Ya, saya rasa enggak. Ya, dia hanya menyetrum saja, nggak sampai membakar. Ya paling bunyi-bunyi aja gitu ya, pertek gitu ya. Itu ya cuma membunuh nyamuk. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ya dalam hadisnya, la taqtulu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh tidak boleh membunuh hewan dengan atau tidak boleh membunuh sesuatu dengan cara dibakar kecuali Rob pemilik api. Siapa? Allah. Yang boleh menyiksa dengan api siapa? Allah. Neraka itu kan siksaan pakai api. Kalau kita nggak boleh membunuh hewan dibakar hidup-hidup, ya. Misalkan kita tadi ikan, ikan sudah dipancing misalkan. Habis itu langsung dicolok pakai kayu, ya langsung dibakar hidup-hidup. Nah ini menyiksa berarti. Dan ditambah membunuh dengan cara dibakar, itu nggak boleh. Ya tidak boleh. Nah itu dilarang. Wa al ihsanu fil qatli matlubun biduni ta'dzibin au tamthilin. Berbuat ihsan kata beliau dengan membunuh itu dituntut dengan cara tidak mengazab dan tidak cara dengan memutilasi. Tamsil itu mutilasi. Jadi nggak boleh tuh ditusuk-tusuk dulu, mau nyembelih kambing ditusuk-tusuk kakinya pakai pisau atau dimutilasi dulu. Kamu sebelum dibunuh saya potong dulu tangan kakinya, kupingnya dulu, gitu ya. Nggak boleh. Ya. Sawa'un kana fi qitali kuffar au qital qisas au had. Dan juga sama saja dalam membunuh orang kafir juga dan membunuh orang yang dikisos itu pun sama, tidak boleh dengan cara dimutilasi atau disiksa dulu. Kalau mau kisos aja langsung. Ya. Illa annahu indal qatl qisas yuf'al bil qatil kama fa'al bil maqtul. Ya kecuali orang yang membunuh secara yang dikisos itu dieksekusi ya yuf'al bil qatil kama fa'alul maqtul. Dia dibunuh dengan tata cara dia membunuh gimana. Nah ini sebagai ulama mengatakan orang yang dikisos itu dibunuh dengan cara dia membunuh si korban. Nah, ini seperti itu. Ya. Yuf'al bil qatil kama fa'ala bil maqtul. Ya, dia dibunuh dengan cara dia membunuh gitu. Kalau dibunuhnya dengan cara apa? Dipenggal, ya dipenggal. Kalau dibunuhnya dengan cara dijatuhkan ke jurang,
Ya, dengan pendapat ini ya dilakukan seperti itu juga. Di apa ya, tata caranya sama gitu. Sebagaimana ya sebagaimana datang di dalam hadis Nabi SAW dulu fi qatl Yahudi, di dalam membunuh orang Yahudi ketika itu, yang dulu yang mana orang Yahudi membunuh anak kecil wanita dengan cara dibenturkan kepalanya anak kecil itu dengan 2 batu begitu. Ya, 2 batu besar di apa sih namanya? Di apa ya maksudnya? Batu besar dengan batu besar dihimpitkan ke kepala anak kecil ini. Seperti itu. Ya, ra'sil jariyah baina hajarain. Ya, jadi Nabi SAW juga membunuh orang Yahudi itu pun dengan cara yang sama, dibenturkan kepalanya dengan dihimpitkan dengan 2 batu juga. Ya, ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ya, ini sebagaimana datang di kisah Al-Uraniyin, ya, kaum Uraniyin. Nah, dan sebagaimana ya yang berzina, yang sudah menikah, ya dia dibunuh dengan cara dirajam. Ya, dibunuh dengan cara dirajam, dilempari dengan batu. Ini kan berarti ya pembunuhan dengan cara sesuai dengan syariat. Ya. Nah, jangan berpikir ini orang dirajam kok kayaknya Islam nih kayaknya apa ya, nggak berkemanusiaan gitu, nggak berkemanusiaan. Kok membunuh orang yang berzina dilempari pakai batu rame-rame, itu kayaknya kita katakan itulah hukum Islam, gitu, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini ya menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Allah menetapkan perbuatan baik kepada sesama, ya. Dan juga dalam hal ini memberikan petunjuk jalan kepada orang yang apa diantaranya orang yang membunuh, ya. Maka dicara dengan cara dibunuh lagi. Atau maksudnya di sini adalah hadis ini menunjukkan wujubul ihsani al fi kulli syai', wajibnya berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, apa saja Allah memerintahkan untuk berbuat baik segala sesuatu. Ya. Yang kedua, wujubul ihsani indal qatli bisuluki aisaris sabili li izhaqi nafsi. Wajibnya berbuat ihsan ya ketika membunuh dengan cara yang termudah. Ya, aisar, jalan cara yang termudah untuk menghilangkan nyawa. Ya, untuk menghilangkan nyawa. Yang ketiga, wujubul ihsani inda dzabhil hayawan. Kadzalik. Begitu juga wajib berbuat baik ketika menyembelih hewan. Dan yang keempat, ya, tafkudu alati dzabhi qabla mubasharatihi. Ya, tafakkudu, ya, tafakkud itu mengasah, bahasa kita Pak, mengasah alat untuk menyembelih sebelum menyembelih. Ini syariat, berarti mengasah pisau ketika menyembelih ini sunnah, bahkan dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Ana ingat dulu di Keranggan, dulu kita 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu mungkin. Ya, ana lupa, ada ikhwan, ya, ustadz juga dia, ustadz muda. Dia mengadakan kurban di tempat pondok beliau. Ya, cuman beliau ya terlalu mungkin bermudah-mudahan dalam menyembelih. Ya, enggak memperhatikan apakah goloknya ini tajam atau tidak. Ya, jadi Anda lihat sendiri, Anda menyaksikan sapi ini kebetulan sapinya ngamuk. Ya, dilepasin talinya ngamuk, sempat nyeruduk rumah orang sampai rusak juga sedikit pinggirannya. Udah selesai, berhasil untuk ditangani, diikat, udah siap disembelih. Ternyata ustadz itu menyembelihnya iya begitu. Jadi si pisau ini ngikut kulit,
begini, jadi kulitnya ikut gerak gini, tuh kan, jadi cuman melukai sedikit, sapinya udah ngamuk-ngamuk kan, udah enggak jadi disembelih. Akhirnya Ustaz sama tukang jagal, anak aja sini yang pegang, diambil, diasah dulu, seng sebentar, langsung ditebas baru bisa. Ini menyakiti kan berarti, sampai lehernya itu luka sedikit gitu. Artinya ya mah, kalau memang kita belum bisa, ya jangan coba-coba. Ya, kalau belum yakin, ya jangan dulu. Ya sembelih dulu kambing, kan bisa. Atau kambing belum bisa, sembelih ayam dulu. Belum bisa naik level kambing, sembelih gedebong pisang dulu, kan? Buat praktek gitu. Baru nanti nyoba menyembelih sapi. Jangan coba-coba. Ini ibadah gitu. Ibadah, dan juga ini dilarang untuk menyakitkan. Ini ditonton orang banyak loh. Disembelih seperti itu kondisinya. Dia nggak tahu tata cara. Harusnya kan dipegang kulitnya supaya jangan gerak-gerak, dipegang baru ditarik atau didorong. Supaya si pisau ini, walaupun pisau itu tajam mungkin, kalau dia gerak-gerak ikut kulit kan nggak tembus juga gitu. Ya maka ya ini jadi pelajaran ya sebelum beramal tentunya. Ya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu faedah-faedah yang bisa kita ya petik dari hadis yang ke-17 ini. Nah, dan setelahnya mungkin hadis yang ke-18 ya, kalau kita bahas ini juga terlalu banyak faedahnya. Ya, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, di hadis yang ke-18, kemudian dilanjut ke hadis yang ke-19 insyaallah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan terkait dengan ya di hadis yang ke-17 ini. Nah, barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Tat. Nah, ini untuk membunuh hewan yang bisa dimakan dengan yang tidak dimakan apa dibedakan, Tat? Karena kalau kita misalnya ketemu ular atau hewan buas lainnya di jalan itu kita udah ingin membunuh aja, dan membunuhnya tuh biasanya brutal. Yang penting mati hewan itu, tidak mengganggu kita lagi. Nah, Masya Allah, Ya, bagus makasih, ya Tat. pertanyaannya, betul. Jadi apakah perintah hadis ini berlaku gitu ya untuk hewan yang boleh dibunuh atau hewan yang berbahaya juga gitu? Caranya dengan cara yang baik, atau boleh membunuh dengan cara apa saja yang penting mati gitu ya. Maka yang Anda kalau melihat dari pembahasan para ulama di sini hanya membahas bagaimana tata cara membunuh sesuatu yang boleh dibunuh untuk dimakan gitu. Kalau kita perhatikan yang tadi menyembelih itu untuk dimakan, ya, atau mencari cara yang lebih cepat. Apakah itu berlaku semuanya? Iya. Pertama, ya, kalau kita melihat tekstual hadis ini, ya, kalau bisa membunuh apapun, cari yang tercepat membunuh. Ya, misalnya ada ular berbahaya, tapi kalau ular itu ada di dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Sampai diusir dulu sebanyak 3 kali. Ya, kalau diusir, ya, dia nggak pergi-pergi, kata Nabi SAW, fa'inahu syaitan. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Ya, karena ular itu sebenarnya diusir dia pergi. Artinya Nabi nggak nyuruh langsung dibunuh. Ya, nggak langsung nyuruh dibunuh kalau ular yang ada di dalam rumah. Karena boleh jadi dia adalah mungkin jin yang menjelma menjadi ular. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau kita melihat ada yang ular di luar rumah kita, ya kalau itu kita khawatir berbahaya, apalagi banyak anak-anak main, ya, yang ada mudaratnya lebih besar, ya sudah dibunuh saja dengan cara sebisa mungkin yang tercepat. Mungkin dilempar pakai batu mungkin, atau kepalanya dipukul pakai kayu mungkin. Itu lebih cepat. Bunuh tikus sama, bunuh tikus juga kalau bisa langsung dibunuh. Jangan disiksa dulu, kan ada orang disiksa dulu. Membunuh tikus kan ada yang dipakai apa itu perangkap tikus kan,
apa tuh yang ada jaringnya itu ya, masuk situ. Ada orang itu membunuh dengan cara ditenggelamkan di got gitu. Anda lihat tuh orang-orang di pasar itu dulu, mereka buat perangkap tikus, sudah banyak tikusnya, direndam di got, ditutup di apa ya, dipakai batu gitu. Biar dia mati sendiri, ditenggelam gitu. Ya kayak gitu menyiksa. Lebih baik ya bunuh aja langsung. Gitu. Ya, atau dilem dulu gitu, dia nyangkut dilem baru dibunuh. Itu karena tikus itu termasuk hewan yang boleh dibunuh. Bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Karena hewan itu termasuk hewan yang fuaisiqah. Hewan yang fasik, bahkan hewan yang nggak punya manfaat sama sekali. Itu tikus. Ya, itu boleh dibunuh. Begitu juga cicak. Cicak itu adalah hewan yang dianjurkan bahkan berpahala kalau kita membunuh cicak. Apalagi sekali bunuh gitu. Ya, sekali bunuh itu tentu pahalanya berbeda dengan 2 kali baru mati, 3 kali baru mati ya. Maka itu berfaedah untuk membunuh hewan cicak. Artinya tetap kan membunuh hewan cicak sekali bunuhan pahalanya lebih besar gitu. Ya, jadi ini kalau bisa maksud hadis ini adalah diterapkan semua. Kalau membunuh dengan cara yang paling cepat, mati. Kemudian hewan yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan, itu boleh langsung dibunuh dengan cara yang paling cepat ya dan paling mudah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Diracun, nah itu dia racun. Ya, kalau tikus diracun gimana? Ya, apakah termasuk yang tidak boleh? Karena kan dia membunuh nggak langsung mati kan diracun tuh. Ya, Allahu a'lam. Sawana kalau dia tikus nggak masalah. Ya, karena diracun itu kan supaya kadang racun itu ada yang langsung mati, ada yang nggak langsung mati. Ya, ada yang repot juga sebenarnya meracun hewan tikus itu, diracun nanti matinya di dalam rumah. Kadang begitu. Ya, Allah Ta'ala alam, kalau memang misalkan diracun, ya itu hewan-hewan yang bisa diracun. Kalau selain tikus, jangan gitu ya. Gimana cara ngeracun apa? Kalau hewan-hewan yang lain kan nggak boleh diracun. Ini kalau tikus, Allah alam, ya kalau bisa sih dibunuh langsung saja, ya karena tidak menyakitkan, gitu. Kalau menyembelih hewan korban di dalam ayam itu kan mas itu di dalam ayam. Ada calokan. Itu Menyembelih hewan di jalan raya gitu, masjidnya samping jalan gitu. Pertanyaannya apa? istilahnya itu kan bikin hewan itu kan ketakutan duluan, Ustadz. Di situ kan ada bekas darahnya juga, terus kendaraan yang lalu lalang, itu kan ada ketakutan dulu sebelum disembelih. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Nah, paling itu hanya stres aja, stres ya. Kalau bisa kan tadi yang penting kita nggak memperlihatkan dia melihat langsung saudaranya disembelih gitu. Adapun dia melihat sisa-sisa darah sih nggak masalah. Ya kalau bisa dibersihkan darahnya. Karena memang kita kan nggak tahu ya, hewan itu punya insting sendiri, punya perasaan juga hewan itu gitu. Punya insting. Yang ngelihat seperti itu mereka nggak udah mencium darah aja, mungkin mereka itu sudah tahu gitu. Mereka itu akan ya disembelih. Tapi itu tidak termasuk pada termasuk perkara yang menakut-nakuti hewan, tidak. Ya, tidak termasuk. Nah, jadi tidak masalah. Jadi kalau bisa sih nyembelih itu ditutup ya, ditutup pakai terpal atau pakai kain, terus dibuatkan lubang khusus, ya, sehingga ketika menyembelih mereka ya tidak melihat langsung. Ya, ada penglihat darah ya tidak mengapa.
ya tidak mengapa. Kalau memang itu hanyalah sisa-sisa darahnya saja. Nah, karena sulit juga kalau kurban, masa buat galian banyak gitu. Satu empat baru nggak bisa. Ya, tidak masalah di tempat yang sama gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Nggak boleh. Kalau kisos dibunuh dengan distrum nggak boleh. Oh, maksudnya orang yang dikisos itu distrum? Ya jangan, karena itu kan menyakitkan. Nggak langsung mati kan? Dibunuh ada langsung distrum langsung mati? Enggak kayaknya. Orang distrum itu kan pasti tersiksa dulu dia. Gosong, nanti panas, baru gosong, baru mati. Maka nggak boleh. Dan nggak ada juga deh tata cara membunuh sekarang yang masih negara yang menerapkan hukum kisos, nggak ada dengan cara distrum, itu nggak ada. Tahuannya ada di mana di Amerika. Pernah lihat ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya liburan, anak bayinya ditinggalkan, dia liburan tuh, mungkin kesal sama bayi atau gimana, bayi itu cuma ditaruh di atas box itu aja, di keranjang gitu tempat dia tidur, tapi ditinggalkan berhari-hari sampai dia nangis, sampai dia makan kotorannya sendiri. Bayi itu makan kotoran sendiri, bayangkan, sampai bayi itu meninggal. Baru diketahui, dilihat di CCTV, ya dia ditinggalkan untuk liburan beberapa hari keluar kota. Ketahuan itu langsung sama pemerintahan Amerika, dia dihukum mati dengan cara disuntik mati. Ya, disuntik, jadi ditidurkan di keranjang, kemudian diikat kaki dan tangannya, kemudian disuntik mati. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah itu cara cepat untuk membunuh ataukah tidak? Kembali ke sana. Ya, kembali ke sana. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat sebagai pengetahuan ya agama kita, dan juga semoga Allah berikan kita keistiqomahan Bapak sekalian untuk meniti jalan yang hak ini, untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada pun yang salah dan keliru dari kekurangan ilmu kami. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan demikian ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.